Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan-rekan media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan media pada kesempatan yang sangat baik ini, di mana kami akan menyampaikan hal yang sangat penting ya, yang untuk menjadi informasi kepada publik semua yang akan disampaikan oleh rekan-rekan media. Baik, di sini saya bersama dengan beberapa rekan ADK, Pak Ogi Prasomyono, kemudian Pak Diki Kartikoyono, kemudian di sini ada Irjen Daniel Boli Tifauna, Pak Feryansyah, kemudian Pak Berat Wijaya. Kemudian saya juga bersama di sini dengan rekan-rekan dari aparat penegak hukum kita. Terima kasih, ini suatu kolaborasi yang sangat luar biasa. Di sini ada Kombes Pol Surya Aji, Kabak Ban Ops Korwas PPNS, Kombes RD Ardi Mulan, Kabak Penerangan Umum Divisi Humas Polri, kemudian Bapak Ahmad Muhtarom dari Jampidum Jaksa Madya Direktorat Jampidum Kejaksaan Republik Indonesia. Oh ya, ada Brigjen Pol Wisnu, nanti silakan di sini ya Pak ya, Wisnu Widarto, penyidik eksekutif, dan juga rekan-rekan ya dari tim OJK. Tentu kita hari ini harus selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga hari ini wabil khusus kami semua di sini bisa bertemu dengan rekan-rekan media pada konferensi pers mengenai pengembangan penyidikan dan penyitaan aset perkara PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau dahulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. Pada kesempatan yang sangat baik ini tentunya kami dari OJK menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyidikan perkara ini, khususnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN, Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Ditjen AHU Kementerian Hukum, dan tentu saja Departemen Penyidikan OJK itu sendiri. Kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum, terutama dalam proses penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang, salah satu mandat penting OJK adalah melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam rangka menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta menciptakan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan terpercaya. Hari ini, OJK menyampaikan perkembangan penting proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau dahulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, dengan tersangka dan lebih detail nanti Irjen Boli dan kawan-kawan yang akan menyampaikan. Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini terkait dugaan pengabaian atau penghambatan pelaksanaan kewenangan OJK pada periode 2020 sampai dengan 2023. Serta dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK tahun 2023 untuk membayar ganti rugi kepada konsumen sebesar 566,24 miliar rupiah. Rekan-rekan media yang saya hormati, perkara ini menjadi perhatian besar bagi OJK karena menyangkut kepentingan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum dan pelindungan atas hak-hak ekonominya. Bagi OJK, pelindungan konsumen ini menjadi suatu yang terus kita upayakan. Jadi sebagaimana rekan-rekan media ketahui, di OJK ini ada pengawas prudensial, ada pengawas market conduct yang ada di dalam satu atap. Jadi kita pastikan bahwa seluruh perkembangan, inovasi, pertumbuhan di sektor keuangan tidak mengorbankan kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam proses penyidikan perkara ini, penyidik OJK telah melakukan berbagai langkah, mulai dari penyelidikan
hingga penyitaan barang bukti dan aset yang bernilai ekonomis. Hingga saat ini telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Saya ulang ya. Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti yang terlihat dari sertifikat kepemilikannya. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi penyidikan OJK berjalan dengan baik, dan ini juga tentu atas sinergi dan kolaborasi dengan kementerian lembaga yang tadi saya sebut, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian ATR BPN, dan juga dari beberapa instansi lain yang saya sebutkan tadi. Ini juga perlu menjadi pesan tegas kepada seluruh pelaku usaha jasa keuangan bahwa OJK bersama dengan seluruh aparat penegak hukum tidak akan ragu untuk mengambil langkah penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen dan masyarakat, menghambat pelaksanaan kewenangan OJK, atau mengganggu integritas sektor jasa keuangan. Kami akan terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta tentu saja mempercepat respon terhadap kasus-kasus yang berpotensi atau telah merugikan konsumen dan masyarakat. Jadi untuk kasus-kasus lain kami sampaikan di sini, mungkin banyak menjadi pertanyaan masyarakat. OJK tidak tinggal diam, kami mungkin tidak selalu bisa mengupdate, menyampaikan kepada masyarakat, kepada konsumen yang menjadi korban, namun pada saatnya pasti akan kami sampaikan apabila hal itu telah memungkinkan. Kami terus mendorong perbaikan tata kelola industri jasa keuangan, dalam hal ini perasuransian, agar sektor ini semakin kuat, sehat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penanganan perkara ini bukan hanya tentang satu kasus hukum, lebih dari itu ini adalah sebagai bukti upaya besar OJK dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk membangun sektor jasa keuangan yang terpercaya, karena kepercayaan adalah modal utama dari industri jasa keuangan. Nanti mohon maaf, saya, Pak Ogi, Pak Diki, kami harus meninggalkan forum ini karena kami sedang rapat Dewan Komisioner, tapi nanti akan dilanjutkan tanya jawab dan teknis dengan Pak Feryansyah dan juga Irjen Boli dan kawan-kawan semua. Kami persilakan Pak Ogi bila ingin menyampaikan terkait dengan teknis sedikit terkait perihal ini. Silakan Pak Ogi. Baik, terima kasih Ibu Ketua Dewan Komisioner OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, saya sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua. Saya selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian menyampaikan sedikit informasi bahwa PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau dulu dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwa Industriya Sukses itu telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada tanggal 2 November 2023 karena tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan juga kondisi keuangan yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai perusahaan asuransi. Atas dasar pencabutan itu telah dibentuk tim likuidasi untuk bisa menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis atas dasar aset-aset yang dimiliki. Salah satu aset yang dimiliki adalah masih adanya dana jaminan yang saat itu masih diblokir sebesar 35 miliar dan itu telah dicairkan dan telah dibagikan kepada para pemegang polis. Tapi sisa kewajibannya akan terus dilakukan oleh tim likuidasi. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa OJK telah melakukan pengenaan perintah tertulis. Perintah tertulis ini dikeluarkan ya tanggal 13 Oktober 2023 di mana pemegang saham pengendali Saudara Henry Surya harus menyelesaikan kewajibannya kepada para pemegang polis. Nah, saat ini kami terima kasih kepada Kejagung Republik Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia dan pihak-pihak lainnya telah berhasil menyita aset-aset milik perusahaan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu tambahan dari kami.
kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ogi. Saya minta komentar singkat dari Pak Diki, saja mungkin dari Humas Polri atau Pak Irjen Boli dulu, monggo silahkan nanti diatur. Terima kasih Ibu Ketua, saya sedikit aja melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua. Pertama-tama tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya banggakan, ini sebuah pencapaian yang menurut saya sangat penting untuk perlindungan konsumen. Penelusuran dan penyitaan aset bukan hal yang mudah. Ini betul-betul kita lakukan secara serius bagaimana tadi Bu Ketua sampaikan, koordinasi dengan kepolisian, kemudian kejaksaan, PPATK dan semua, tentu di sini juga ada ATR BPN, semua kementerian lembaga terkait ini membantu kita. Yang pasti tadi kami tidak tinggal diam. Dan prosesnya setelah ini tentunya adalah bagaimana kita akan melakukan keseluruhan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentunya pada akhirnya adalah untuk perlindungan konsumen. Itu saya sampaikan secara tegas karena memang perlindungan konsumen di industri jasa keuangan ini semakin hari semakin penting untuk kita tegakkan dengan semua upaya kita, terutama melalui upaya hukum. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan Bu, saya kembalikan ke Bu Ketua. Terima kasih. Saya minta Pak Irjen Boli memberikan statement singkat ya, nanti juga dari mungkin dari Polri dan juga silakan Pak nanti apa dari Kejaksaan sebelum kami meninggalkan tempat ya untuk tanya jawab, silakan nanti dengan tim. Baik, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati senior-senior yang hadir, khususnya yang kami hormati rekan-rekan media. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar. Sehingga yang rekan-rekan lihat di depan ini tidak gampang. Ini kita bukan terima dari Henry Surya. Kita terima, kita cari sendiri. Kita tanya orang, kita tanya nasabah, kita tanya informasi sekecil apapun kita kejar. Dapatlah 3 ruko, dapat rumah di Medan, dapat uang cash. Ini semua yang kita tampilkan ini adalah barang-barang bukti yang menurut KUHP baru sudah bisa menjadi alat bukti untuk di persidangan nanti. Sebagai informasi tambahan, Saudara Henry Surya ini sudah ditahan oleh penyidik Barreskrim dengan kasus yang berbeda. Vonisnya beliau itu sekitar 18 tahun. Nanti akan ditunggu ketika yang bersangkutan bebas bersyarat dengan kasus yang lama, kasus ini akan naik untuk sidang. Jadi 18 tahun plus putusan nanti dari kasus yang asuransi tambahan ini. Kemudian yang terpenting lagi, seperti yang tadi sudah disampaikan Ibu Ketua, bahwa kami bekerja tidak sendiri. Beberapa stakeholder, beberapa lembaga-lembaga yang menurut kami masih sejalan dengan rencana kami mencari aset ini adalah beberapa lembaga yang penting seperti PPATK, kemudian BPN, pertanahan karena menyangkut sertifikat. Kita sudah tahu rumahnya, tapi kita perlu sertifikatnya karena rumahnya tidak mungkin kita bawa ke persidangan. Kemudian dari pajak juga ikut membantu. Jadi rekan-rekan sekalian, sebelum saya limpahkan ke senior kami untuk memberikan penjelasan,
kami ingin menambahkan pesan dari Ibu Ketua. Ya rekan-rekan pebisnis, khususnya asuransi, jangan kalian makan uang nasabah. Karena begitu terjadi, kalian mau lari kemanapun, ya mudah-mudahan ini tidak dipotong nanti di TV ya. Kalian habis makan uang nasabah, lari kemanapun kami kejar. Kami kejar. Ya pernah rekan-rekan tahu ada tersangka lari ke Doha, kita tangkap di Doha. Ya, jadi itu saja pesan tambahan dari kami sebagai penyidik. Mungkin ada tambahan dari Kepala Departemen. Terima kasih. Terima kasih ya rekan-rekan media. Mohon izin saya, Pak Ogi dan Pak Diki harus kembali ke rapat Dewan Komisioner ya. Nanti beliau-beliau ini akan siap menjawab pertanyaan rekan-rekan semua ya. Jadi don't stay. Stay here ya, don't go anywhere. Baik ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ketua, Pak Ogi dan Pak Diki. Sehubungan dengan terdapat agenda yang tidak dapat ditinggalkan, Ketua dan anggota Dewan Komisioner OJK berkenan dapat meninggalkan tempat acara. Baik, untuk rekan-rekan media, dipersilakan untuk tetap di tempat karena kita akan melanjutkan sesi pendalaman dan diskusi yang nanti akan dipandu oleh Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK, Ibu Sekar Putri Jarot. Jadi kami sampaikan untuk dapat tetap di tempat, kita akan melanjutkan sesi pendalaman dan juga sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, rekan-rekan media, kita lanjutkan dari tadi paparan yang sudah disampaikan sebelumnya, kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Kami persilahkan dari rekan-rekan media, kita buka untuk 2 sesi. Kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya, tolong disebutkan nama dan juga medianya. Selamat pagi menuju siang. Andi dari Kata Data, ada beberapa pertanyaan. Pertama, kalau boleh dielaborasi lebih lanjut, ini modus yang dilakukan Pak Henry terkait penggelapan atau penyembunyian aset yang dia makan tuh seperti apa? Terus yang kedua, aset sisa yang belum diamankan atau disita OJK tuh ada berapa? Sama terakhir, ini kenapa? Ini sebenarnya kan kalau saya cari Google sendiri, Pitsus, ini kenapa Pak Pidum yang datang ya? Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Mas Andi. Berikutnya di depan. Ya, perkenalkan saya Agus dari Harian Kompas. Mungkin kurang lebih ada yang sama tadi perihal detail dari total dari 566, sementara yang diamankan ini kan 113 dan yang dimakan oleh tersangka itu kan sebesar 300 miliar. Nah, mungkin kejelasan dari sisanya daripada itu dan kelanjutan dari setelah seluruh penelusuran ini, apakah kewajiban kepada nasabah akan seperti apa skema atau modelnya yang akan berlaku. Lalu yang selanjutnya mengenai perkembangan kasus asuransi lainnya, mungkin bisa disampaikan juga mengenai Wanarta, Kersnai Life dan DSI, apakah cara-cara seperti kali ini juga akan diterapkan untuk menelusuri aset-aset dari
kasus-kasus tersebut. Terus tadi sempat disinggung mengenai kasus kejahatan apa namanya yang lainnya seperti Investri. Nah, perkembangannya seperti apa? Apakah sudah sampai penelusuran atau bagaimana? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita untuk sesi pertama ini ada 2 pertanyaan dari Andi Katadata dan Agus Harian Kompas. Kami persilahkan Pak Boli. Baik, terima kasih. Kami coba jawab pertanyaan dari rekan-rekan wartawan. Yang pertama, vonis di Barreskrim itu. Vonis di Barreskrim itu adalah hasil dari proses penyidikan di Barreskrim. Yang digunakan adalah KUHP dan Undang-Undang Cyber. Jadi ancamannya itu tinggi. Apa faktanya? Faktanya yang bersangkutan sekarang sudah di LP dengan vonis 18 tahun. Jadi kita tidak boleh nyidik lagi dengan pidana yang sama. Nanti namanya nebis in idem. Disidik 2 kali orang tidak boleh. Itu perintah undang-undang. Ya, jadi saya tegaskan bahwa penyidikan di Barreskrim dengan kami urusan perasuransiannya. Tapi kalau masalah penipuan, penggelapan atau pemalsuan yang dilakukan oleh Henry Suryo ini itu ditangani Barreskrim yang sudah divonis. Kita tinggal menunggu kapan dia keluar. Kita akan lakukan koordinasi nanti dari pihak Pak Jaksa yang akan melanjutkan untuk kasus yang ini saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman baca di KUHP baru, KUHP lama pun ada, bahwa penyidik di luar Polri itu melakukan penyidikan wajib ditandem atau didampingi oleh PPNS. PPNS memang berada di bawah Pidum, tapi yang koordinasi dengan kita tidak semua direktorat di Pidum. Yang koordinasi dengan kita itu khususnya kami di OJK hanya PPNS dan Eksus. Kenapa? Eksus pun pasal-pasal undang-undangnya hampir sama dengan OJK, perbankan, pasar modal, asuransi, itu juga dapat ditangani oleh Barreskrim. Jadi MOU, PKS kita apabila sudah kita sidik, Barreskrim tidak nyidik lagi. Apabila kejaksaan sudah sidik, kita tidak sidik. Jadi sudah ada MOU dan PKS yang mengatur itu. Kemudian untuk BB ini kelanjutannya 300 miliar. Itu dia seperti yang tadi saya jelaskan pertama, dia tidak mengaku sama sekali. Jadi teman-teman, 13M ini kita temukan dengan yang tidak akan saya sampaikan ya, dengan teknik-teknik di lapangan yang kita miliki. Dia tidak mengaku yang 300. Kami yakin 300 itu dia masih simpan. Tetapi ya, kita berhasil mendapatkan 113, nanti kita sidik yang lain sambil cari informasi lagi aset-asetnya si Henry ini. Begitu. Kemudian perkembangan kasus-kasus asuransi, saya tidak mungkin jelaskan di sini, karena ada beberapa kasus yang tadi sudah disampaikan teman yang bertanya malah sudah tahu, ada waran, ya, ada beberapa kasus. Kalau DSI itu sudah jelas dari awal bahwa OJK melimpahkan kasus itu ke Barreskrim. Jadi kami langsung yang mengantarkan berkas ke Barreskrim didampingi oleh Katimnya, Pak Kombes Pol Imam Kabut. Itu yang mengantarkan berkas semua ke kita limpahkan ke Barreskrim. Kemudian yang lain jalan, semua jalan. Investri masih dalam tahanan, kita masih melengkapi lagi petunjuk jaksa. Tetapi semuanya tidak ada yang berhenti, semua jalan. Kenapa? Setiap hari laporan masuk. Ya, setiap hari laporan pasti masuk, entah itu nanti bank, entah itu nanti asuransi,
entah itu pasar modal, tapi setiap hari pasti masuk. Nah, kemudian mungkin sebelum teman-teman bertanya lagi, akan saya jelaskan dulu, akan dijelaskan oleh Ibu Greta sebagai Direktur Pendukungan Penyidikan mengenai masalah barang bukti, khususnya barang bukti kasus ini. Waktu dan tempat kami. Terima kasih Pak Daniel. Mungkin tadi izin menjawab Pak, tadi ada pertanyaan mengenai modus. Modusnya adalah bahwa sejak tahun atau pada periode 2016 sampai 2019 itu HS itu berafiliasi dengan 4 perusahaan penerbit MTN dan menguasai dana pokok polis dari pemegang polis, sekitar 545 pemegang polis, dan HS ini melakukan kegiatan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan di POJK. Di antara periode 2018 sampai 2019, HS memerintahkan untuk melakukan konversi MTN menjadi saham, dan di mana PT AJ Pro Life itu membeli saham-saham dari saudara HS, dan dana hasil pembelian tersebut diberikan kembali kepada PT AJ Pro Life. Pada periode ini juga terdapat perjanjian di mana HS berkewajiban atas kupon bunga sebesar 14% atas investasi polis, namun ini juga tidak pernah terrealisasi. Dan 2019 nilai market saham menurun, HS tidak melakukan buyback, namun meminta direksi untuk konversi saham menjadi MTN kembali dengan nilai 597 miliar. Sebelumnya OJK telah memberikan sanksi peringatan pertama sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak KE, Pak Ogi tadi. Sanksi peringatan pertama itu tanggal 7 September 2018. Kemudian OJK juga telah memberikan sanksi peringatan kedua pada tanggal 22 Januari 2020 dan sanksi peringatan ketiga pada tanggal 24 Maret 2020. Kemudian pada bulan Juli tahun 2023, OJK mengeluarkan instruksi tertulis yang juga tidak dilaksanakan oleh HS sampai pada tanggal 13 Oktober 2023, OJK mengeluarkan perintah tertulis yang memerintahkan HS untuk mengganti kerugian MTN sebesar 566 miliar, dan perintah tertulis ini tidak dilaksanakan hingga jatuh tempo bulan Januari 2024. Dan sebelumnya pada November 2023 AJ Pro Life Indonesia ini dicabut izin usahanya. Jadi kira-kira seperti itu modus yang dilakukan. Kemudian menyambung mengenai aset. Tadi ada beberapa aset, mungkin rekan-rekan juga sudah lihat di sini sudah dipampangkan selain uang, kemudian tadi ada sertifikat SHM. Mungkin penjelasannya kami dapat paparkan sebagai berikut. OJK itu melakukan koordinasi dengan tentunya aparat penegak hukum, dengan Barreskrim Polri, dengan Kejaksaan, kemudian ada Direktorat Jenderal AHU dari Kementerian Hukum, dan pengembangan dari saksi-saksi juga, dan juga dengan Kementerian ATR BPN, dan menghasilkan beberapa barang sitaan. Yang pertama adalah 2 unit ruko di Pematang Siantar, Sumatera Utara, itu senilai 3,5 miliar. Kemudian 6 unit ruko di Bogor, lengkap dengan sertifikatnya, sertifikat SHGB senilai 8, miliar. Ini juga di Bogor, lokasinya di Central Land Paradise. Kemudian 3 unit ruko di Makassar senilai 9 miliar, berlokasi di Biringkanaya, Pacerakang, Kota Makassar. Kemudian uang tunai dalam bentuk deposito sebesar 21,6 miliar yang ditempatkan dengan menggunakan nama pihak lain, itu ada 10 bank.
Kemudian saham BPR Super senilai 99,17%, senilai 17,8 miliar, sedang nilai perusahaan saat ini senilai 72 miliar. Total aset yang berhasil disita dan diamankan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Ketua senilai 113,97 miliar. Jadi penyitaan ini tentunya merupakan langkah strategis ya bagi penegakan hukum OJK. Demikian dari kami. Makasih Pak Daniel. Baik, ada yang mau ditambahkan dari Pak Wisnu atau dari Pak Suryo Aji ataupun dari Pak Ahmad Muhtarom? Cukup, baik. Teman-teman, kita buka untuk sesi yang kedua. Sekiranya ada yang masih mau bertanya, kami persilahkan. Atau sekiranya sudah cukup sepertinya, Pak. Oh baik, baik, silahkan untuk ditambahkan kalau begitu Pak Wisnu. Baik, saya tambahkan ya. Jadi yang kita proses di sini pada saat ini terhadap Hendy Suryo adalah pelanggaran terhadap pasal mana ya? 54 ya. Pasal 54 ya. Pasal 54 bagian keempat Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK sebagaimana perubahan dan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang OJK yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan dan atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf D. Ini penekanannya pasal perintah tertulis ya. Ini case yang pertama yang ditangani OJK. Ya, perintah tertulis yang tidak dilaksanakan oleh penerima perintah. Kemudian sanksi pidananya di sini disebutkan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun, kemudian paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun, denda paling sedikit 10 miliar, paling banyak 300 miliar. Kemudian pidana denda yang ancaman hukumannya paling lama itu paling sedikit 500 miliar, kemudian paling banyak 1 triliun. Kemudian pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang pasalnya berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana maksud dalam pasal 9 huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, dan atau pasal 30 ayat 1 huruf A. Sanksi pidananya pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana denda paling sedikit 5 miliar atau pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 15 miliar. Demikian, terima kasih tambahnya. Baik, silahkan kami persilahkan dengan Bapak Ahmad Muhtarom. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, tadi kalau tidak salah ingat, saya dengar ada pertanyaan kenapa bukan di Pitsus, kenapa di Pidum. Nah, jadi saya jawab terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 itu berdasarkan pengelompokan perkara itu ditanganinya di Direktorat D Jampidum. Nah, jadi memang untuk perkara-perkara perbankan, pasar modal, termasuk P2SK ini ditanganinya di Jampidum. Nah, yang saya mau sampaikan adalah bahwa ini adalah keberhasilan dari KUHP yang baru. Karena berdasarkan KUHP yang baru 2025 itu di pasal 58 sampai pasal 60, pola koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum itu sudah dijalin sejak awal. Nah, jadi untuk perkara ini salah satu bukti konkret bahwa sejak awal ada kerjasama antara penyidik, Korwas maupun kejaksaan untuk melakukan penanganan perkara.
Sehingga konstruksinya dari awal penuntut umum sudah paham dan perkara ini tidak bolak-balik. Seperti itu. Nah, jadi untuk selanjutnya mungkin akan dijadwalkan segera, mungkin minggu depan kita akan melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti. Setelah itu, jaksa akan melimpahkan perkara ke pengadilan. Mungkin itu tambahan dari saya, terima kasih. Terima kasih. Dari Bareskrim, ada yang tambahkan? Terima kasih Pak Ketua, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Bahwa tadi sudah mohon izin kami langsung saja. Tadi sudah disampaikan panjang lebar bahwa ini adalah semua kegiatan kolaborasi, sinergi antara beberapa instansi. Dan ini sudah kami lakukan dengan teman-teman OJK dari beberapa kasus yang sudah kita tangani. Dan ini yang terakhir kita tangani bersama tim di beberapa tempat, antara lain yang ada di Medan dan tempat-tempat lainnya, dan hari ini sudah kita bisa press release kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama-sama dengan Bareskrim dan penyidik OJK. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilahkan juga Bapak Bernard Wijaya, Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menyampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasil kerjasama sinergi, gitu ya, kolaborasi. Artinya sebagai dalam rangka penguatan pelindungan konsumen, komunikasi koordinasi ini sangat diperlukan, gitu ya. Kita tidak bisa berhasil seperti ini kalau tidak ada sinergi kolaborasi di antara kita. Itu yang perlu kita acungkan jempol dalam upaya ini. Di sisi lain pelindungan konsumen juga harus kita ingatkan, tidak hanya kepada pelaku bisnis ya. Pelaku bisnis hati-hati, kalau kalian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak bertanggung jawab, yang dampaknya merugikan perlindungan konsumen, kami tidak segan-segan untuk menindaklanjutinya, gitu ya pekerjaannya. Kemudian juga edukasi juga diberikan kepada masyarakat, gitu ya. Masyarakat juga harus berhati-hati terhadap misalnya ada kegiatan-kegiatan yang terhadap produk layanan yang mungkin saya di luar konteks, tapi saya ingatkan kembali bahwa edukasi itu agar para masyarakat juga berhati-hati dalam tawaran-tawaran produk yang menggiurkan, gitu ya. Kemudian ada informasi-informasi yang dalam rangka diketahui oleh masyarakat dalam rangka mendukung upaya kegiatan pemberantasan dan sebagainya, itu kami menghargai apresiasi terhadap teman-teman di masyarakat yang memberikan informasi. Kerjasama ini juga karena masyarakat tadi ya, memberikan informasi dan sebagainya. Ini kita acungkan jempol. Sinergi kolaborasi harus kita tingkatkan dimanapun kita berada. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Apabila tidak, dengan ini kita akan mengakhiri rangkaian konferensi pers. Kami persilahkan Pak Boli apabila ada closing statement. Baik, terima kasih. Karena untuk acara tanya jawab sudah selesai, kita akan akhiri hari ini kegiatan press conference. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Kejaksaan Agung, kemudian dari pihak-pihak yang terlibat lainnya, Bareskrim, kemudian Kemenkumham, dan dari perpajakan. Ya, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, dan khususnya untuk teman-teman media, kami ucapkan terima kasih banyak berkenan hadir, karena kami juga monitor, teman-teman juga lagi berburu berita yang hangat, ya semoga teman-teman juga bisa melaksanakan tugas dengan baik, sehat semua dan lancar selalu. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dan juga rekan media yang hadir. Dengan demikian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.